Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan pemrograman berbasis objek 1. Ya, pada sesi kali ini kita akan belajar mengenal Java dan mempersiapkan pemrograman Java di Windows, gitu ya. Yang pertama kita akan kenalan dulu dengan Java. Java itu sendiri merupakan bahasa pemrograman yang dibuat oleh James Gosling. Ya. Untuk proyek pengembangan Java itu sendiri dimulai dari tahun 1991 oleh James Gosling bersama teman-temannya, ada Max Sheridan dan juga ada Patrick Naughton. Pada awalnya Java ini dulu namanya OAK, kemudian berubah nama menjadi Green, sampai akhirnya berubah nama menjadi Java. Untuk sejarah nama Java ini sendiri, ini merupakan pengalaman dari James Gosling yang pernah minum kopi di Jawa. Makanya simbol dari Java itu kayak secangkir kopi ya, ada asapnya, kopi panas itu kan ada asapnya begitu ya. Nah, Java itu sendiri dari kata Jawa. Sehingga akhirnya Java ini berkembang sampai sekarang dengan nama Java dan dengan simbol secangkir ya, kayak cangkir gitu ya, ada asapnya. Kemudian sintak dari Java itu sendiri mirip dengan bahasa pemrograman C atau C++. Jadi kalau teman-teman yang dulu sudah belajar C++, insya Allah nanti di pemrograman Java tidak akan begitu kesulitan. Karena sintaknya itu mirip ya dengan bahasa pemrograman C++. Memang Java itu banyak mengadopsi dari bahasa pemrograman C++. Kemudian Java ini dirancang menganut paradigma pemrograman berbasis objek. Jadi nanti kalau kita belajar Java itu pasti akan ketemu dengan objek gitu ya. Ini ciri-cirinya PBO itu sendiri pasti dibuat dengan membuat objeknya terlebih dahulu. Gitu. Nah, mulai dari proses pengembangan di tahun 1991, JDK 1.1 atau rilis pertama kali dari versi Java 1.1 ini keluar di tahun 1996. Itu ya. Jadi cukup lama ya, dari mulai dikembangkan 1991 hingga akhirnya keluar rilis yang pertama itu di JDK 1.0 itu di tahun 1996. Nah, di tahun 1995 sebenarnya sudah keluar dulu, tapi yang versi beta. Nah, ini JDK ini, Java Development Kit ini berkembang sampai sekarang ini sudah di versi 15. Jadi tahun 1996 mengeluarkan versi 1.1, kemudian di tahun 1997 mengeluarkan tadi 96 1.0 ya. Kemudian di tahun 1997 itu 1.1. Jadi hampir setiap tahun atau di sini ada 2 tahun sekali si Java ini mengeluarkan versi-versi terbarunya gitu ya. Sampai akhirnya kita sudah masuk di Java atau di JDK 15. Nah, kalau di sini kita ketemu J2SE itu apa? J2SE ini adalah Java Standard Edition ya. Jadi setelah JDK keluar, kemudian di tahun 1998 Java Standard Edition itu muncul untuk versi yang pertamanya 1.2. J2SE sendiri ini merupakan Java Standard Edition, itu Java yang kita gunakan biasa kita gunakan ya, standar untuk penggunaan aplikasi desktop atau command line gitu ya. Nah, ini untuk Java yang versi terakhir itu Java SE 15 itu rilis tanggal 15 September kemarin ya, tahun 2020. Jadi begitu perjalanannya begitu panjang ya, dimulai dari tahun 1991 dikembangkan oleh James Gosling, kemudian sampai di sekarang versi Java SE 15. Nah, nanti dalam
pembelajaran pemrograman Java kita akan mengenal beberapa istilah. Ada JDK, ada J2SE, ada Java SE, kemudian ada Java EE. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu JDK, merupakan singkatan dari Java Development Kit, gitu ya. Nah, Java Development Kit itu sendiri akan berisi tools, library, dan API yang akan membantu kita dalam proses pembuatan program Java. Kemudian JDK itu sendiri memiliki beberapa versi. Jadi ada J2SE, Java SE, Java EE. Ini merupakan versi-versi dari JDK. Yang pertama itu adalah Java SE. Java SE itu Java Standard Edition atau J2SE. Jadi sama ya, Java SE dengan J2SE. Nah, ini merupakan Java yang digunakan untuk membuat aplikasi standar ya. Seperti program desktop, kemudian command line ya. Nah, ini merupakan Java yang biasa kita buat atau yang akan kita pelajari. Ya, itu yang standar edition gitu ya. Nanti kita akan belajar membuat aplikasi desktop gitu ya. Kemudian untuk Java Java EE itu Enterprise Edition itu digunakan untuk membuat aplikasi enterprise. Contohnya misalnya seperti di bank atau di dalam industri-industri gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah Java ME. Java ME itu merupakan Java Micro Edition. Nah, ini adalah merupakan Java versi mungil. Ya, mikro itu kan kecil. Java versi mungil yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile. Kemudian microcontroller atau sensor ya, microcontroller dan sensor. Nah, contoh aplikasinya apa ini untuk yang Java ME ini? Kalau teman-teman yang dulu sempat merasakan memakai HP Nokia ya, pernah mengikuti perkembangan HP Nokia. Nah, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam HP Nokia itu merupakan pengembangan dari Java ME. Sebelum keluarnya Android itu dulu ada HP yang cukup terkenal, booming ya. Itu namanya HP Nokia gitu. Nah, itu nanti di dalamnya kalau teman-teman lihat itu ada aplikasi-aplikasi di dalamnya itu dia pengembangannya menggunakan Java Micro Edition. Nah, kemudian kenapa sih kita harus belajar Java? Pentingnya seperti apa kita belajar Java gitu ya. Nah, belajar Java ini sendiri pentingnya yang pertama bersifat general purpose Java itu. Jadi Java itu tidak hanya digunakan untuk program yang spesifik saja. Jadi dia bersifat general. Kalau diibaratkan itu kayak kunci Inggris. Dia itu bersifat umum, bisa dipakai di beberapa aplikasi kalau ini ya. Jadi kalau Java itu bisa digunakan untuk membuat aplikasi desktop, kemudian aplikasi Android, bahkan aplikasi web. Ya, ibaratnya kunci Inggris itu kita bisa membuka baut itu dengan berbagai ukuran, tinggal kita sesuaikan si kunci Inggrisnya ini. Bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Berbeda dengan misalnya yang sudah ukurannya pasti misalnya ya. Nah, misalnya kunci 14, kunci 13, kunci berapa gitu ya. Itu kan dia hanya bisa digunakan di satu ukuran itu saja gitu ya. Sedangkan kunci Inggris bisa kita atur ukurannya. Sama halnya dengan Java. Java ini kita bisa pakai di pembuatan aplikasi desktop, kemudian pembuatan aplikasi Android, kemudian di pembuatan aplikasi web. Berbeda contohnya misalnya dengan MySQL gitu ya. Kalau MySQL itu hanya bisa kita gunakan untuk pemrograman database gitu ya. Sedangkan misalnya mau kita pakai untuk pemrograman web, itu nggak bisa menggunakan MySQL karena dia spesifik hanya untuk database saja gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Java itu cross platform ya, bisa berjalan di berbagai platform yang berbeda-beda seperti di Linux, kemudian Windows, kemudian di macOS ya.
Jadi karena dia merupakan cross platform, kita hanya cukup menjadikan Java ini satu tipe file aja gitu ya. Kalau misalnya di Windows itu kan kalau misalnya kita mau buat aplikasi nanti hasilnya adalah .exe. Kalau di Linux itu nanti .debian gitu ya, .deb. Atau mungkin di macOS kita .dmg gitu ya. Kalau Java nanti .jar dan itu bisa digunakan di 3 platform gitu. Nah, untuk Java juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android gitu ya. Jadi, kalau kita belajar Java itu kita juga bisa belajar untuk membuat aplikasi Android menggunakan Java. Walaupun tidak setenar atau se-booming aplikasi Android yang dikembangkan oleh Google gitu ya. Tapi Java itu bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi Android. Nah, kemudian apa saja yang kita butuhkan ketika kita akan memprogram menggunakan Java? Itu ada 2. Yang pertama kita membutuhkan Apache NetBeans. Kalau ini saya nanti menggunakan yang versi terbaru di Apache NetBeans 12.1 ya versinya. Nanti teman-teman kalau pengen cari sendiri bisa cari di link ini ya, klik aja di linknya. Kemudian untuk JDK-nya saya nanti pakai yang versi terbaru juga ya, yang rilis bulan September kemarin, pakai JDK 15. Nah, untuk teman-teman STITEK kelas PBO 1 pagi, nanti insya Allah akan saya sharekan 2 aplikasi ini gitu ya. Nah, ini adalah contohnya, contoh dari program Java ya. Kalau kita sudah install, pertama kita install JDK-nya dulu, kemudian kita install NetBeans-nya. Nah, nanti akan keluar tampilan kayak gini. Nah, nanti kita mulai dengan new project ya, new project Java. Nah, ini adalah contoh, salah satu contoh program dari Java. Jadi ketika kita mau di Java itu, ketika kita mau mengoutputkan tulisan hello world di dalam layar, maka kita cukup menuliskan system.out.println itu di bawah atau di dalam tubuh fungsi, di bawah public static void main. Jadi semua instruksi yang akan dieksekusi di dalam Java itu berada di dalam tubuh fungsi yang di bawah public static void main. Nanti hasilnya akan seperti ini. Gitu ya. Sekarang kita akan coba proses instalasinya ya. Ya, kita mulai dengan proses instalasi JDK-nya dulu. Ya, ini saya sudah punya 2. Ini ada JDK versi 15 dan ini adalah Apache NetBeans 12.1. Nah, kita yang pertama kali kita lakukan adalah instalasi JDK 15 dulu. Kita klik aja 2 kali, lalu di sini akan muncul Windows, do you want to allow this app to make change to your device? Kita klik yes aja ya. Apakah kamu mengizinkan ya untuk instalasi ini? Kita klik yes. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Jadi akan keluar jendela selamat datang untuk proses instalasi dari JDK 15. Tinggal kita klik next aja. Nah, lalu di sini kita akan diminta kita akan installnya si JDK ini ada di tempatnya ada di mana gitu ya. Kalau di sini saya di C di program files gitu ya. Kemudian kalau ini sudah sesuai dengan tempat yang akan kita taruh gitu ya, kita klik next aja. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi teman-teman yang pertama kali diinstal itu JDK-nya dulu ya. Kalau kalian install itu NetBeans-nya dulu, nanti dia nggak mau proses instalasi. Nah, ini nanti JDK yang saya punya ini untuk Windows yang 64 bit ya. Karena kayaknya yang versi terbaru itu dia ada di Windows 64 bit. Nanti teman-teman bisa cek di Windows-nya masing-masing versi berapa ya. Kemudian kalau sudah kita klik close. Nah, ini artinya kita sudah selesai untuk proses instalasi JDK-nya gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan install Apache NetBeans-nya ya. Kita klik aja 2 kali lalu akan muncul seperti ini tadi.
tinggal kita klik yes ya. Kita klik yes. Nah, di sini akan proses. Nanti karena ini punya saya sudah terinstall ya, jadi nanti teman-teman tinggal klik next aja ya di bagian sini. Nanti lanjutkan aja proses instalasi NetBeans-nya sampai selesai gitu ya. Nah, nanti kalau sudah, ini saya klik cancel aja. Kalau sudah, kita coba membuat program Java untuk pertama kali ya. Kita buka NetBeans-nya. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini kalau muncul seperti ini kita klik aja ya, no thank you. Kemudian kita akan memulai program Java yang pertama. Caranya kita klik file lalu kita klik new project ya. Nanti kalau misalnya mau pakai ikon yang di atas ini juga boleh, pakai ini ya, klik yang ini. Lalu tinggal kita pilih yang Java with an, lalu kita ambil yang Java application. Lalu kita klik next. Nah, di sini tinggal kita tuliskan nama projectnya ya, misalnya percobaan pertama misalnya. Percobaan pertama. Nah, nanti ini akan secara otomatis terbentuk create main class-nya ya, akan terbentuk main class-nya. Tinggal kita klik finish saja. Nah, nanti selesai seperti ini. Nah, tinggal kita tuliskan di dalam tubuh fungsinya. Jadi di sini nanti kita tinggal tuliskan sistem, misalnya kita mau buat kayak tadi ya, mau mengeluarkan tulisan hello PBO gitu ya. Tinggal kita tuliskan system.out.println gini ya. Lalu kita buka kurung, tutup kurung, lalu kita tuliskan apa yang mau kita outputkan. Misalnya hello PBO gini. Nah, nanti diperhatikan di dalam Java ini dia merupakan pemrograman yang sensitif. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu harus diperhatikan. Misalnya di sini S-nya saya ganti kecil, nanti dia akan error. Jadi di sini huruf besar huruf kecilnya itu perlu diperhatikan. Lalu ketika kita mau jalankan, tinggal klik run aja, atau di sini kita bisa klik kanan lalu run. Nah, seperti ini. Nah, ini akan keluar hello PBO di sini. Gitu ya. Ya, untuk sesi hari ini di dalam pengenalan Java dan persiapan dalam memprogram Java cukup sekian. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Tentunya akan lebih banyak interaksi dengan pemrograman Java ya, terkait dengan PBO ya, pemrograman berbasis objek. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.